Angkat sorak-sorai bagi nama Yesus yang luar biasa. Janjimu menuntun langkahku. Katakan, Kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau beserta kami. sebab Engkau besertaku. Angkat tanganmu, katakan, Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku denganmu. Ku aman, ku takkan lengah. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau adalah setia. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Katakan, Kau besertaku, janjimu kemenanganku. tepuk tangan sama-sama sekali lagi, katakan. Janjimu menuntun langkah. Hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu ku percaya. Dengan imanmu katakan, Ku tak takut akan bahaya, ini yang kami percaya. sebab Engkau besertaku. Angkat kedua tanganmu. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang. Lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan? Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota. Yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya yang akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali. Meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed, the power of the kingdom. Karena itu
Jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya. Sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kam-fu merubah namanya jadi Chang To-hang. To itu the word, the way, ya. Dan To-hang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, saudara, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Nah, semangat ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita serahkan ibadah kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Khusus di pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan segala yang terbaik dari hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan pribadi Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau merayakan kasih Tuhan. Haleluya, sebab Dia baik dalam hidup kita.
meneguhkan langkah kami Tuhan. Menuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan hebat. Janji-Mu menuntun langkah. Kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya. Sebab Engkau beserta. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenanganku. Janji-Mu menuntun langkah. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Kepadamu ku percaya. Tak takut akan bahaya. Sebab Engkau besertaku. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenangan. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenangan. Janji-Mu kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ada rencana yang indah yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan menyatakan tentang kasih Bapa, yaitu kasih yang tanpa syarat. Dan kami mau Tuhan, kami dapat mengerti kasih itu, sehingga kami dapat meneruskannya, kami dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, di keluarga kami, di rumah kami, di masyarakat, dimanapun kami berada. Biarlah kasih Bapa yang kami alami, itu dapat kami bagikan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamu dari DPA, Pak Yehuda Kosasi. Pak Yehuda ini baru berusia 30 tahun, status belum menikah, tetapi sudah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita sambut dan kita kasih aplaus buat Bapak Yehuda Kosasi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kabar baik ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya karena kalau orang bilang tuh tidak kenal maka nggak sayang. Jadi kalau kita udah kenal kita sayang-sayangan. Dalam Kristus tapi ya. Oke, nama saya Yehuda Rehuel Kosasi, biasa dipanggil Ko Yeye, Ko Yehuda, Koye, Yuda, and you can call me apa aja dah, terserah. Koko, kakak. Sebenarnya saya nggak suka dipanggil Koko. Walaupun saya Cina, tapi saya tidak terlalu senang dipanggil Koko. Biasanya dipanggil Mas, lebih ke Jawa gitu ya. Atau kakak itu nggak masalah. Koko terlalu Chinese karena saya mix Jawa Chinese. Gitu. Saya anak pertama dari keluarga gembala di GBI Perjanjian Baru Nusa Dua. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Bali, di Nusa Dua itu ada satu gereja pertama kali GBI dari tahun 88. Itu adalah gereja saya, tadinya itu dari Gebis tahun 86. Gebis tahun 86, kemudian 3 tahun setelah itu mulai masa transisi peralihan. Nah ketika tahun 89 itu berubah menjadi GBI karena kakak papa itu yang juga seorang gembala itu pindah ke Probolinggo. Jadi papa harus menggantikan beliau gitu. Jadi dari tahun 89 sampai tahun 89 sampai hari ini tetap GBI. Sekali GBI tetap GBI. Ya. Nah, saya sedang studi S2 teologi di Petamburan Jakarta, jadi mau gak mau saya juga harus bolak-balik Jakarta Bali dan itu membutuhkan biaya yang lumayan juga dan puji Tuhannya berkat Tuhan melimpah dan saya itu gak bayar kuliah Bapak Ibu Saudara karena mujizat Tuhan. Ya kemudian ya semuanya sudah tercukupi dan tinggal satu yang menjadi beban saya yaitu menikah. Ya saya punya seorang kekasih yang akan menjadi istri saya dan kami akan berkomitmen walaupun umur relationship kami itu baru 1 tahun. Tapi saya langsung ajak dia, ketika saya tembak dia, saya bukan tembak dia sebagai pacar. Mau gak kamu jadi pacar saya enggak? Saya langsung tembak dia, mau gak kamu jadi calon istri saya? Gitu, dan saya dengan yakin dan puji Tuhan sampai hari ini kami berhubungan dengan baik dan ini ada satu tema yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, yaitu kasih sebagai jawaban. Love is the answer. Gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya Max Lucado, itu salah satu penulis buku yang terkenal juga dan menuliskan hasil-hasil research-nya yang dilakukan berbagai lembaga dunia, itu ada 1,7 miliar manusia itu hidup di bawah garis kemiskinan.
Dan ada 2 juta anak-anak itu setiap tahunnya menjadi korban perdagangan manusia. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di fenomena ini banyak sekali industri-industri seks, komplek-komplek pelacuran yang di setiap daerah-daerah terutama di Bali juga ada. Itu mereka rata-rata ada yang di bawah umur 20 tahun. Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan di sebelah gereja saya itu ada komplek lokalisasi. Dan saya percaya ini rencana Tuhan ketika Tuhan menempatkan gereja saya di samping daerah itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan tempatkan di mana kita berada, di situ penuaian besar-besaran akan terjadi. Cuman kita tinggal tunggu waktunya. Kita hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya melalui gereja ini, GBI, Rock Sumbawa ini, banyak sekali jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah kami dari tahun 89 kami hanya keluarga kecil dan saya baru lahir itu 2 tahun setelah itu. Kami hanya keluarga kecil yang mengembangkan satu penggembalaan. Kemudian sampai sekarang bertambah bilangan mereka. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan kami baru membaptis 3 orang non-Kristen. Karena apa? Karena kabar kasih itu harus tetap disebarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, nah ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Tapi sebelum itu kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Dan saya percaya dunia ini butuh yang namanya harapan. Bukan harapan palsu tetapi harapan yang pasti yaitu di dalam Yesus. Nah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Nah sekarang ada satu pertanyaan, bagaimana saya dapat mengasihi sedangkan aku sendiri membutuhkan kasih itu? Betul? Terkadang kita tidak dapat memberi sesuatu karena kita tidak punya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kali mungkin Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan satu orang yang sedang mendorong motor dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin ingin membantu tapi karena waktu yang mepet itu tidak dapat, bantuan saudara tidak dapat diberikan kepada orang tersebut. Karena apa? Karena saudara tidak punya yang namanya waktu. Betul. Kalau saudara punya waktu yang banyak, mungkin kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara pasti menolong orang tersebut sekalipun gak kenal. Bagaimana sendiri kita dapat mengasihi kalau kita tidak punya kasih? Bagaimana kita bisa memberi makan kalau kita tidak dicukupi oleh makanan itu? You cannot give what you don't have. Kamu tidak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Ya kan? Makanya pagi hari ini kasih sebagai jawaban. Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama. Saya ingin bagikan pada Bapak Ibu Saudara yang itu mengenal Tuhan dan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak mengenal Tuhan yang adalah kasih itu? 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita semua menjadi orang Kristen?
Dan Tuhan seperti apa yang saya dan saudara kenal? Apakah dia seorang diktator? Apakah dia seorang yang selalu memberkati saudara? Atau dia seorang yang membiarkan saudara hidup begitu saja, hidup liar? Sekarang pertanyaannya, seperti apa Tuhan yang kita kenal? Kalau kita mengenal Allah adalah kasih, maka kita juga harus bisa membagikan kasih itu. Apapun bentuknya. Bapak Ibu Saudara, baik itu moral, material, apapun itu bentuknya. Kalau kita nggak bisa berikan materi, kita bisa berikan moral. Kita saling merangkul satu sama lain. Mungkin di antara kita ada satu beban dan orang itu mungkin tidak bisa mengangkat beban itu sendirian dan membutuhkan orang lain. Kita yang sebagai saudara seiman juga kita harus saling merangkul satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan itu menciptakan kita untuk mengasihi kita? Kalau kita bandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, malaikat diciptakan Tuhan dengan firman-Nya. Mereka juga punya kehendak bebas, Bapak Ibu Saudara. Dan kehendak bebas itu mereka harus gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi apa? Disalahgunakan oleh mereka, malaikat-malaikat itu. Sehingga apa? Sehingga dia mementingkan dirinya sendiri. Dan itu yang menyebabkan Allah murka. Dia ingin menyamai Allah. Karena apa? Karena kepentingan diri sendiri. Kadang kasih itu tidak dapat kita bagikan. Karena apa? Karena kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga malaikat itu jatuh ke bumi, dihukum Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita merasakan dampak dari pemahaman itu, Bapak Ibu Saudara? Malaikat saja Tuhan kasihi dengan sedemikian rupa, tapi disalahgunakan. Dan akhirnya kita dihukum. Mereka dihukum. Dan kita, yang sekarang kita diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh tangannya Tuhan membentuk kita, melukis kita, memahat kita mungkin dari debu tanah. Dan Tuhan itu membungkukkan dirinya, dia rela ambil debu tanah. Tuhan kumpulkan bagian per bagian, Tuhan kemudian terakhir apa? Menghembuskan nafas hidupnya untuk kita. Berarti apa? Kita itu segambar dan serupa. Dan kalau Allah adalah kasih, berarti kita siapa? Kita juga bisa menjadi kasih itu. Karena apa? Kita segambar, kita serupa dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi, kita masih ada menyimpan kepahitan, dendam pada satu sama lain. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar segambar dan serupa dengan Tuhan? Satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mencintai kita. Karena Allah itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya kalau tidak ada satu tindakan untuk menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Tuhan itu tidak bisa Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Itu dia. Karena apa? Karena itu alasan kenapa Tuhan menciptakan kita. Karena itu sebagai bentuk ekspresi Allah. Bahwa Allah itu menggambarkan Allah adalah kasih. Sehingga manusia diciptakan segambar dan serupa. Kemudian kalau saudara baca firman Tuhan dari Kejadian, kalau diurut itu Tuhan menciptakan yang namanya sebuah keluarga. Dan itu satu bentuk ekspresi keluarga, yaitu bisa saling mengasihi antara suami dan istri. Tapi saudara, oleh karena itu kita harus benar-benar mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Kalau dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita.
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika zaman penciptaan, malaikat Tuhan jatuh ke dalam dunia, dia berdosa di hadapan Allah karena dia menyalahgunakan kehendak bebas. Dan iblis tidak tinggal diam sehingga ciptaan yang segambar dan serupa Allah itu dirusak oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Sehingga gambaran kasih Allah itu gak ada dalam diri manusia. Iblis gak mungkin dong diam begitu saja. Dia pasti ngajak temennya, masa aku berdosa sendiri, iya kan? Sehingga iblis berusaha membujuk manusia, ini kamu makan nih buah ini. Kamu akan seperti Allah. Kamu gak akan mati. Gak mungkin kamu mati. Iya memang. Dia yang tidak mati secara fisik. Tetapi secara roh dia mati. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, umur manusia itu semakin lama semakin pendek Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena upah dosa ialah maut. Allah memberikan kesempatan yang kedua. Dia mengutus Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kalau kita gak kenal pribadinya, maka kita tidak bisa membagikan kasih itu. Berapa banyak dari kita yang rela berkorban ketika teman kita disakiti, ketika teman kita mengalami kekurangan, ketika teman kita membutuhkan pertolongan. Berapa banyak dari kita yang rela berkorban untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan. Jarang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita di sini sebagai anak Tuhan, kita kenal Yesus, pribadi Yesus kita kenal dengan benar, maka kasih itu akan terpancar melalui apa tindakan yang kita lakukan kepada mereka semua. Tapi karena dosa, itu yang membatasi kita untuk bertindak, untuk membagikan kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita harus kenal Tuhan. Poin yang pertama, kita harus kenal Tuhan dan kenal diri sendiri. Diri sendiri apa yang saya bisa bagikan? Apa yang saya bisa lakukan agar orang-orang itu bisa mengenal kasih Allah dengan benar? Kebanyakan dari kita hanya bergereja di sini. Bergereja di satu ruangan, mungkin kumpul-kumpul komsel begitu. Tetapi kita lupa teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa eksklusif. Aku Kristen, aku sudah diselamatkan. Aku Kristen, aku sudah kenal Tuhan, ya aku pasti diselamatkan. Adakah terbesit dari hati kita? Aku ingin memenangkan orang itu. Karena aku mengasihi dia, aku tidak ingin dia binasa. Kita harus kenal diri kita sendiri. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kasih yang terpancar dari Allah itu juga akan kita bisa bagikan. Karena apa? Karena kita punya kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, setelah kita mengasihi dan mengenal Allah dengan benar dan mengenal diri sendiri, kita juga harus mengasihi dan menyembah Tuhan. Pertanyaannya begini, sekarang dalam hati kita ini siapa yang kita kasihi paling besar? Entah itu anak kita, istri kita, pekerjaan kita, atau hobi kita, ya kan, yang badminton, rela pulang cepet dari kerjaan kan, kita badminton gitu kan. Ya kan, sampai istri nanya, kamu di mana Pak? Ini masih badminton sama teman-teman gitu. Iya kan? Demi hobi rela rela menyingkirkan waktu dengan keluarga, ya itu
Ya nggak masalah, itu hak Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika pulang gereja kami kumpul dengan teman-teman gereja, ya udah yuk nanti jam berapa kita badminton, jam 3, jam 4, oke jam 5 lah kita deal, jam 5. Sampai larut malam Bapak Ibu Saudara, sampai jam 10 malam gitu saya badminton dengan teman-teman. Karena apa? Karena hobi. Betul, ada satu hal yang dikasihi. Aku nggak bisa hidup tanpa olahraga, betul? Itu mungkin ya itu wajar, tapi bisalah kita bagi waktu dengan benar. Iya kan? Bisa amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kadang-kadang kita menempatkan kasih kepada porsi yang salah. Dalam hati kita ada petak-petak Bapak Ibu Saudara. Badminton mungkin 50%. 10% ya kerjaan, 10% lagi anak, 20% lagi istri, atau keluarga kita, ayah ibu, semua. Banyak sekali petak-petak. Tapi kita salah menempatkan porsi kasih itu. Yang seharusnya apa di dalam hati kita? Kasih porsi yang terbesar dan yang harus memenuhi hati kita adalah porsi kita kasih kepada Allah. Itu yang utama. Kadang kita menempatkan porsi kasih itu ya untuk keinginan kita. Sehingga kita rela korbankan waktu kita untuk hobi kita. Teman saya ada yang dia suka mancing Bapak Ibu Saudara. Dia rela ninggalin rumahnya seharian gitu. Mungkin sudah ngabarin istrinya ya. Tapi dia seharian mancing gitu tengah laut. Pulang-pulang bawa 2-3 ikan gitu yang seharusnya mungkin banyak gitu kan. Tapi seharian lo bayangin. Gitu. Rela menempatkan porsi yang terbesar demi hobinya, demi kasih kepada yang lain. Mungkin ada teman-teman saya juga yang di luar Tuhan itu menempatkan porsinya pada judi gitu. Kalau nggak judi ya nggak afdol gitu hidupnya. Kalau nggak taruhan nggak afdol hidupnya. Kita menempatkan porsi kasih yang salah. Makanya poin yang kedua yaitu kita harus mengasihi Allah. Porsi kasih kepada Allah itu harus yang paling besar. Kalau bisa sampai penuh dalam hati kita. Karena ketika porsi kasih Allah yang terbesar dalam hati kita dan penuh dalam hati kita, maka secara nggak langsung kasih itu akan tersebar kepada teman-teman kita yang kita kasihi. Kita bisa membagi waktu dengan benar. Kita memiliki waktu dengan bijak Bapak Ibu Saudara. Karena kasih kepada Allah itu lebih besar. Bukankah ada firman Tuhan, lakukan semuanya itu semata-mata untuk Tuhan. Berarti porsi kasih kita harus lebih besar kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang rela gak ke gereja karena kita harus buka toko. Di gereja saya ada beberapa yang seperti itu. Oh nanti pelangganku hilang. Mereka buka toko di hari Minggu. Ada jemaat, karena kita ibadah kan ada, kalau tengah minggu itu ada ibadah doa Rabu, doa tengah minggu, kadang ada praise and worship, kadang kita lesehan gitu di gereja, kita doa. Ada jemaat yang rela tutup warungnya di hari Rabu hanya untuk berdoa. Dan ketika dia dia memutuskan untuk hidup seperti itu selama kurang lebih setelah COVID Bapak Ibu Saudara. Kehidupannya itu mulai naik terus. Karena dia menempatkan kasih yang terbesar kepada Allah. Dia rela membuang waktunya yang harusnya demi profit. Tapi dia lakukan. Dia tutup, dia beribadah kepada Tuhan. Ada waktunya. Semua itu ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan juga pagi hari ini. Tadi malam saya sampaikan. Kita tidak bisa berjalan beriringan. Kehidupan kita dengan Tuhan dan dunia. Kita nggak bisa berjalan beriringan Bapak Ibu Saudara. Kita harus pilih salah satu. Kalau Tuhan ya Tuhan 100%. Itu namanya mendua hati.
Kita nggak bisa berjalan beriringan, kita tidak bisa memikirkan hal-hal kita sendiri. Selagi kita memikirkan hal-hal rohani nggak bisa. Kalau rohani, otomatis pikiran kita akan terkikis. Semua yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan pertanyaannya, mengasihi dan menyembah Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Mengasihi, itu kita rela memberikan waktu yang terbaik. Banyak orang Kristen, dia jarang memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga pakai kehidupannya gereja pulang, tanpa memikirkan hal-hal rohani. Ya aku gereja karena aku Kristen, gak bisa seperti itu. Dan kehidupan saya sebelum saya kenal Tuhan betul-betul di tahun sebelum 2015, kehidupan saya hancur. Saya pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya melayani musik, saya ngurus sound system, saya kuliah. Dan sejak saat itu kehidupan saya hancur-hancuran Bapak Ibu Saudara. Saya rela gak pelayanan karena apa? Ngurusin waktu kuliah. Waktu kuliah apa? Ada yang kalau di kampus itu ada yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Saya rela ikut UKM, meninggalkan pelayanan Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya UKM itu gak terlalu penting-penting amat. Kehidupan saya hancur. Rokok, minum, main wanita, itu saya dulu. Tapi ketika saya, Tuhan ini aku gak kuat. Ketika 2015, tanggal 6 Agustus tahun 2015, itu kejadian yang luar biasa yang saya alami. Dan sejak saat itu, pola pikir saya, kehidupan rohani saya itu langsung di switch sama Tuhan. Seperti membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ubahkan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan saya gak bisa ngomong bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara seperti sekarang ini. Saya ngomong full Inggris. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu selama 3 bulan Bapak Ibu Saudara. Sampai orang tua saya, ayah ibu saya itu kaget. Dan ketika lihat saya dia kabur karena takut diajak ngomong bahasa Inggris, gak ngerti bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris gitu. Ya kan? Ketika itu kehidupan rohani saya mulai diubahkan sama Tuhan. Dan sedikit demi sedikit Tuhan menepati janji-janjinya. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik terus bukan turun. Dan sejak saat itu, detik itulah saya memutuskan, ya Tuhan kemanapun Tuhan utus aku akan memberitakan kabar baik-Mu dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang yang ingin dilepaskan. Banyak teman-teman gereja juga yang datang ke rumah. Bro, tolong dong doa pelepasan. Kenapa? Ya aku kayak gini. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai melayani sesama. Saya mulai melayani lansia yang sakit. Dan Tuhan berikan kasih. Karena apa? Karena saya juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Kalau saya tidak diubahkan, saya tidak bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tidak dipilih sebagai ketua Departemen Pemuda Anak GBI Bali NTB Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali pelayanan-pelayanan, banyak sekali hal-hal kasih yang saya bagikan kepada semua orang. Ketika saya di Jakarta, di tahun 2018 saya bertemu dengan seseorang dan beliau ngajak saya untuk berbagi kasih kepada orang-orang pada saat itu 2018. Di masa-masa puasa, ada yang namanya takjil kan, pasti itu. Ada takjil ketika di menjelang sore hari, petang, itu kami pergi ke daerah yang namanya Muara, tempat ikan-ikan gitu deh pokoknya. Orang jual-jual ikan di situ, di daerah Jakarta. Saya pergi ke sana, saya bawa ale-ale, saya beli ale-ale, kemudian beli cookies, Oreo gitu. Kita semua patungan, kita bagi, kita turun ke jalan, kita bagi. Pak, ini Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami Kristen. Tapi kami berbagi itu
kepada orang-orang yang lain. Dan mereka merasa diberkati, mereka senang dapat takjil, mereka sangat bahagia mendapatkan itu. Tetapi intinya bukan berbagi makanan itu, tapi apa? Kita ini Kristen. Kita bilang, Bu saya Kristen gak apa-apa. Gak apa-apa Pak gitu. Saya kasih. Dan mereka kenal Tuhan secara gak langsung Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya diajak pelayanan di bawah kolong jembatan oleh teman-teman saya yang di Jakarta. Kenapa? Karena kasih itu harus dibagikan kepada mereka. Dan mereka juga harus mengalami kasih Allah. Mereka tidak akan bisa berubah tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita angkat tangan di gereja, bukan hanya sekedar kita berlutut berdoa mungkin di kursi gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu bentuk tindakan yang harus kita lakukan untuk membagi kasih itu. Kadang pola pikir kita terbalik Bapak Ibu Saudara. Ya kita menyembah Tuhan ya itu memang betul, memang itu satu keharusan juga. Tetapi kita lupa yang lainnya. Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar. Setelah kita mengenal Tuhan dan diri sendiri, poin yang kedua apa tadi? Mengasihi dan menyembah Tuhan. Kita harus mengasihi dan menyembah Tuhan. Kemudian di poin yang ketiga, saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita harus tahu yang namanya religiositas dan spiritualitas. Ibu saudara. Oh iya saya lupa kalau saya pegang ini. Sorry. Kita harus tahu perbedaan religiositas, Bapak Ibu Saudara, yaitu tradisi agama. Tradisi agama itu apa? Termasuk ibadah seperti sekarang ini. Ya penting juga. Tapi jangan sampai kita berhenti di tradisi saja. Tapi apa? Kita harus next level ke tingkat spiritualitas. Kasih kepada Tuhan dan sesama. Itu satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Diam-diam baik. Amin. Kita harus mengasihi sesama. Karena apa? Namanya juga sesama, berarti apa? Kita sama. Tidak lebih, tidak kurang. Bukankah murid-murid Yesus bertanya, Tuhan siapakah yang terbesar di antara kami di kerajaan surga? Tuhan jawab apa? Barang siapa yang melayani, terkecil, dia akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Masa kita mau petantang-petenteng, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Enggak kan, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa bangga terhadap spiritualitas kita. Kita merasa terlalu religius gitu. Wah kamu siapa, aku orang religius gitu. Gak bisa. Kita itu sama semua di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di tingkat spiritualitas kasih kepada Tuhan dan sesama itu harus kita bagikan. Ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya memiliki kedai kopi di tahun 2013 sampai 14 saya punya kedai kopi 1 tahun di daerah Kute, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kehidupan saya amburadul, tapi begini. Saya berbisnis, saya bekerja juga sebagai akunting di satu perusahaan di Bali. Tapi saya juga ada side business juga, saya melayani customer dengan baik Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak mau apa? Padahal saya ownernya. Silakan Bapak mau pesan apa? Saya mau pesan cappuccino, saya mau pesan americano, saya mau pesan single origin. Saya layani dan saya yang buat sendiri Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya punya karyawan. Karena kalau kata orang yang pencinta kopi, beda tangan beda rasa. Makanya saya turun tangan langsung Bapak Ibu Saudara untuk kopi.
Dan kita buka toko mungkin kita melayani pelanggan dengan senyuman gitu. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Kadang-kadang, ini kebanyakan nih, agak rasis sedikit ya. Kebanyakan kan toko bangunan di Bali itu rata-rata pemegangnya adalah orang Cina gitu kan. Iya kan? Nah ketika ada pelanggan datang, ketika saya datang, bukannya disambut dengan baik, Pak mau pesan apa gitu. Perlu apa? Oh semen 1 sak. Itu tuh tolong, Tony tolong ambilin. Ya saya juga, ya sebagai pelanggan ya, aduh kok kayak gini sih. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Perlu apa? Oh ya, paku berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo kok. Ya udah ya, tuh tolong sur. Tolong itu 2 kilo cepat. Ini pelanggan nih, biar nggak pakai lama dia nunggu gitu. Kita melayanin orang dengan tulus gitu. Tapi beda, kalau dilayan seperti itu Bapak Ibu Saudara bagaimana? Kesel juga kan? Sehingga mungkin Bapak Ibu Saudara pergi ke satu restoran deh. Ketika dilayani sama waitress, baik, Pak pesan apa? Kue tiaw 1. Oh oke, kue tiaw. Ya gak seneng juga kita kan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus melayani, mengasihi itu dengan kasih. Kalau Allah melayani kita dengan kasih tanpa melihat status sosial kita, maka kita juga harus melayani sesama tanpa melihat status sosial, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mengkotak-kotakan itu, wah dia orang berduit nih. Contoh yang paling nyata nih, ada satu gereja kalau orang jemaat baru datang dia bawa mobil, langsung disambut, selamat pagi Pak, selamat hari Minggu, Bapak baru pertama kali hadir ya. Selamat hari Minggu Bu, gitu kan. Tapi ketika ada satu orang yang naik motor ceketer gitu, tahu Bapak Ibu motor ceketer? Motor yang kalau di starter tuh bunyinya hihi gitu. Sudah hidup enggan mati tak mau gitu kan. Dicuekin Bapak Ibu Saudara, jalan selamat pagi Pak gitu, udah dibiarin. Jalan begitu aja. Kebanyakan kita melihat status sosial Bapak Ibu. Apa yang di depan mata, apa yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu apa yang mobil siapa yang dibawa Bapak itu, ya kan? Bisa aja mobil tetangga atau rencar gimana. Kadang kita lihat status sosial. Dan Tuhan tidak suka itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus melayani semua orang dengan sama. Dia tidak membeda-bedakan kamu orang kaya, kamu orang miskin. Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia rela turun ke dunia apa? Tujuannya apa? Untuk menebus kita. Kalau Tuhan beda-bedakan kita, wah dia kaya nih aku gak tebus deh. Mau jadi apa dunia ini? Tujuan Allah itu gak bakal tergenapi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mengasihi dan melayani sesama itu hal yang harus kita lakukan. Dan kita harus bisa bertahan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa bertahan karena apa? Dunia membutuhkan kasih itu. Dan kasih itu sebagai jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah bisa mengasihi, kebanyakan kita lupa sama diri sendiri. Betul? Kebanyakan kita sibuk pelayanan terus. Pelayanan terus, kemanapun wah aku harus pelayanan terus. Tapi kita lupa sama diri sendiri. Kita lupa sama kesehatan kita. Kita lupa sama waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita lupa. Karena sibuk dan sibuk. Oleh karena itu, poin yang keempat kita harus menikmati kasih itu juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus menikmati kasih.
Sehingga kita bisa membagikan kasih itu. Kita harus nikmatin itu. Kita harus mencicipi rasanya seperti apa kasih itu. Karena kalau kita nggak cicipin kasih itu, sama dengan kita yang namanya apa? Calo. Bapak Ibu paham calo ya? Calo. Saya ini kan ada kerjaan independen gitu. Saya broker independen. Saya juga calo Bapak Ibu Saudara. Saya jual tanah tapi saya nggak nikmatin tanah itu. Tapi ada satu waktu saya sewain villa ke orang. Tapi saya juga dikasih kesempatan untuk menikmati villa itu sehari sebelum mereka. Kebanyakan kita lupa untuk menikmati kasih yang dari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi calo-calo kerajaan surga. Yang lain yang menikmati kasih kita, mereka masuk surga. Dan kita sendiri yang sebagai membagikan kasih itu, kita nggak masuk surga. Itu cilaka 12 Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ya oma-oma, opa-opa, bapak ibu yang masih kecil juga. Saya pun juga harus terus menikmati kasih Tuhan. Kalau saya nggak menikmati kasih Tuhan dengan sendiri, saya nggak bisa melayani. Saudara. Karena apa? Kekuatan semua datang dari Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan setelah kita menikmati kasih itu baru kita bisa bagikan. Share it to each other. Share. Kita harus share. Wah Tuhan itu baik. Aku lagi kekurangan, Tuhan cukupkan loh. Sekalipun aku lagi kekurangan tapi Tuhan gak cukupkan. Tapi aku masih bisa hidup, aku bersyukur. Sekalipun dalam kekurangan, kita harus tetap membagikan kasih itu. Karena kasih Tuhan itu melimpah. Bentuknya bisa apa aja. Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Amin. Saudara kalau jeruk dibelah dua gini. Kalau Bapak Ibu Saudara belah jeruk atau apapun itu. Buah yang berair ya, kalau kita bilang buah yang berair. Kalau Bapak Ibu Saudara belah, kita lihat. Kalau air jeruk yang diperas, itu keluarnya apa? Ya air jeruk kan, bukan air kelapa. Kalau air jeruk yang diperas keluar air kelapa, sudah pasti error. Dan kalau zaman sekarang, wah viral nih, Masya Allah, ini keajaiban Tuhan gitu kan. Sekarang kan zaman-zaman seperti itu. Beda dikit dari kaidahnya, dibilang wah ini mujizat Tuhan. Padahal itu error sebenarnya. Mungkin bisa juga dibuat-buat ya kan. Tapi ketika kita memeras air jeruk, yang keluar apa? Air jeruk. Ketika kita belah kelapa, gak mungkin air kelapanya itu berubah jadi air jeruk. Gak mungkin, pasti apa? Air kelapa, Bapak Ibu Saudara. Sama, ketika kita nempel dengan sumbernya, kan kita di firman Tuhan dikatakan kan kita ini adalah siapa? Rantingnya. Kita nempel sama pokok anggurnya. Iya kan? Anggur ketika diperas keluarnya air anggur. Entah itu asam atau manis. Kalau kita nempel sama Tuhan, ketika kita diperas habis-habisan, yang keluar apa? Kasih. Karena apa? Dalam kita adalah kasih. Sekarang pertanyaannya, di dalam kita ini siapa? Rela gak kita diperas? Diperas habis-habisan. Ada satu bapak yang saya panuti, Bapak Ibu Saudara, itu papa rohani saya yang namanya Daniel Alexander, kalau Bapak Ibu Saudara tahu. Dia berkata sama saya begini, "Nak, kalau kamu mau bantu orang, memang penuh harus dibarengi dengan konfirmasi dari Roh Kudus." Satu, anaknya banyak Bapak Ibu Saudara, anak rohaninya. Bukan hanya saya,
tapi hampir 2.000 orang anak rohaninya di seluruh dunia tersebar. Nah, kalau kamu mau memberi, jangan khawatir, kasih aja. Kalau bisa sampai kamu diperes habis, gak masalah. Kalau kamu ditipu gak masalah, lupakan itu. Tuhan pasti sediakan yang terbaik, cuman waktunya kita belum tahu. Kamu lihat Papa nak. Dan ketika beliau pelayanan di Bali, Bapak Ibu Saudara, kami baru pulang dari persekutuannya, ada salah satu artis di Bali, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, dia seorang penyanyi, Frankie Siombing, dia punya satu persekutuan, dan itu beliau adalah salah satu anak rohaninya, Pak Daniel Alexander. Kemudian ketika kami perjalanan pulang, di tengah jalan itu ada kecelakaan, Bapak Ibu Saudara. Ada kecelakaan. Nah, ketika saya, bantu, ayo nak, nepi. Kita tepi, saya tepikan mobil, kemudian saya keluar, Papi di dalam. Karena Papi gak bisa lihat darah. Saya keluar, saya tolongin, itu ada ibu sama anaknya baru beli mainan, Bapak Ibu Saudara, Lego. Dan itu hancur berkeping-keping di tengah jalan, berantakan. Kemudian ibunya juga luka kepala, dan ini kemudian lawan dari ibu ini seorang supir Grab. Supir motor Grab. Dia juga hancur gitu. Aku tanya, Pi gimana, bawa ke rumah sakit ya? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa sih. Ya udah, akhirnya saya tanya ibu, Bu mau dibawa ke rumah sakit Kak? Enggak usah Pak, enggak usah gitu. Saya balik lagi ke mobil, Pi ini bagaimana? Dia nggak mau dibawa. Ya udah nak, ini kasih. Set. Jadi uang persembahan yang semuanya dikasih. Jadi mereka itu kasih semua pendapatan gereja mereka, persekutuan mereka itu dari sampai 0 untuk pelayanan Papi sebetulnya. Tapi saat itu juga Papi kasih kepada mereka korban-korban itu. Kasih semuanya sampai habis. Kemudian mau makan juga, Pi kita makan yuk. Yuk makan, kita makan. Di salah satu kedai punya anaknya juga di daerah Seminyak. Kita makan di situ, Pi. Ini nak, saldo Papi tinggal 13.000. Lah terus gimana? Ya udah kita makan aja. Makannya ada yang kirim tiba-tiba. Itu mujizat Tuhan. Kita gak akan pernah kekurangan kalau kita menikmati yang berlimpah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang ujiannya adalah nanti setelah kita pulang dari tempat ini, kita bertemu siapa? Kepada siapa kita bagikan kasih itu? Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 13, Paulus berkata kasih itu apa? Sabar, dan kasih itu adalah baik. Sabar kepada orang lain, sabar kepada suami, sabar kepada anak. Saya sabar sama papa saya. Sekalipun, Kak tolong belikan air gitu kan. Padahal baru nyampe. Ya udah saya berangkat lagi keluar beli air galon gitu kan. Ketika lagi ngerjain tesis di kamar, Kak ini WC-nya kotor gitu. Oh iya Pak, entar lagi aku kerjain. Gitu. 5 menit kemudian saya keluar bersih-bersih kosek-kosek WC Bapak Ibu Saudara. Sekarang kepada siapa kasih itu kita bagikan? Kasih itu sabar. Sabar kepada siapa? Pada istri kah, pada suami kah, pada sesama kita, kepada yang membenci kita, kepada yang memfitnah kita. Kita sabar gak? Kita melepaskan pengampunan atau tidak? Itu salah satu bentuk kasih, Bapak Saudara. Makanya semua poin itu adalah kasih sebagai jawaban. Amin. Amin. Kasih itu utamanya adalah tindakan. Iman tanpa perbuatan mati.
Berarti apa? Perlu tindakan. Take action. Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita masuk, saya undang pemain musik untuk ke depan. Kita harus tahu porsi mana yang terbesar. Porsi yang terbesar itu harus kasih kita kepada Allah. Karena Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kasih yang kita nikmatin itu tidak keluar kepada orang lain. Jangan sampai kita menikmati kasih itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena dunia butuh jawaban, yaitu kasih sebagai jawaban. Dan pengharapan yang pasti hanya di dalam Yesus. Dan Yesus adalah kasih itu. Mari kita berdoa. Dan katakan pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau menyembah-Mu Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengasihi dan melayani. Dan biarkan kami juga menikmati kasih-Mu setiap waktu. Dalam setiap kondisi hidupku Tuhan. Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Tuhan, bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kami selama ini egois, kami mengasihi diri sendiri kami. Tapi kami melupakan kasih kepada Tuhan. Kami hanya mementingkan hidup kami Tuhan. Ampuni kami. Bawa kami untuk mengerti lebih dalam lagi tentang kasih. Agar kami bisa bercerita kepada orang. Agar kami bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus yang tak terbatas itu mampu memberikan pengertian yang baru. Sehingga benih firman yang tertanam itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sehingga setiap orang yang hinggap di kami, sehingga setiap orang yang kami jumpai mereka merasakan buah dari kasih itu Tuhan. Setelah pulang dari tempat ini, kami mau lebih lagi mengasihi, lebih lagi menikmati kasih-Mu. Sehingga setiap orang mengenal Tuhan melalui kami. Tuhan, terima kasih, berkati tempat ini Tuhan. Berkati gembala kami, Bapak Tudi. Berkati semua staf-staf di GBI Rock Sumbawa. Kami percaya Engkau menambahkan bilangan-bilangan di tempat ini Tuhan. Bukan dari bilangan-bilangan orang yang sudah percaya, tetapi orang yang belum kenal Tuhan. Mereka akan datang ke tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan Sumbawa akan dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas itu melingkupi setiap kami. Dan kami sebagai manusia, kami hanya bisa mengasihi Tuhan melalui apa yang kami punya Tuhan. Seluruh hidup kami, sampai Engkau peras habis kami Tuhan, kami rela berikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar firman-Mu ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan orang lain mengenal Tuhan melalui kami. Bapa, terima kasih. Jangan berhenti sampai di tempat ini saja. Terus Engkau bekerja dan proses hidup kami. Sehingga kami semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersyafaat bersama Yesus. Kami bersatu hati pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan limpahkan buat kami. Kami tahu Tuhan tugas kami untuk kami saling mengasihi, supaya dunia melihat
Yesus lewat kehidupan kami. Hari ini kami bersatu hati memberkati Indonesia Tuhan. Kami melepaskan shalom untuk Indonesia. Indonesia penuh damai sejahtera. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pengumuman presiden Tuhan. Tuhan kendalikan Indonesia. Tuhan yang ambil alih. Engkau yang melakukan Tuhan. Engkau yang sudah memilih, kami percaya bahwa damai sejahtera akan turun atas Indonesia. Setiap orang-orang yang ingin membuat perpecahan, kekacauan atas Indonesia, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap pemerintahan yang ada. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan turun atas pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Jokowi dan seluruh tim jajarannya. Tuhan terus memberikan hikmat, beri kekuatan, kesabaran, bahkan untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang emas Tuhan. Kami berdoa memberkati juga Tuhan untuk aparat keamanan. Engkau beri kesigapan semua untuk mengatasi segala hal yang tidak kami inginkan. Biar Tuhan memberi kekuatan buat seluruh aparat bersatu hati. Sehingga situasi Indonesia ini menjadi aman. Baik dari pusat sampai ke pelosok daerah. Semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati kota Sumbawa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami memberkati hasil lautnya, kami memberkati hasil perdagangannya, pertaniannya, semua budayanya. Kami percaya bahwa ekonomi di Sumbawa akan meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Tanah-tanah menghasilkan hasil bumi yang baik dan semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi atas Sumbawa ini dalam nama Yesus. Karena Sumbawa menjadi milik Tuhan. Kau memberkati pemerintahan yang ada, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan untuk membawa Sumbawa makin maju dan bergemilang Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa memberkati gereja Tuhan di Sumbawa ini. Kami berdoa supaya gereja Tuhan terus bersatu hati. Bahkan menjadi jawaban Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan Sumbawa ini, gereja Tuhan menjadi jawaban. Ada banyak orang-orang yang dipulihkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan jawaban. Jawabannya adalah pada kami gereja Tuhan. Gereja Tuhan tahu identitas yang benar. Untuk kami menjadi berkat. Kami berdampak Tuhan. Bukan hanya bagi gereja saja, tetapi kami menjangkau suku-suku yang ada di Sumbawa. Karena kami tahu Tuhan tempatkan kami di Sumbawa. Kami percaya bahwa kami merebut Sumbawa menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini yang mungkin sakit, yang mengalami pergumulan apapun. Kami percaya Engkau Yesus yang menyembuhkan. Engkau Yesus yang mencukupkan. Engkau Yesus yang memberi penghiburan. Kami tidak sendiri sebab ada Yesus berserta kami. Untuk kami seluruh jemaat saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Supaya tubuh Kristus bersatu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sepulang dari tempat ini kami mengalami kelimpahan kasih. Sehingga ketika kami bertemu dengan orang, orang merasakan kasih Kristus. Kasih yang luar biasa itu Tuhan. Sehingga orang menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati hamba Tuhan Pak Yehuda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai beliau Tuhan menjadi saluran berkat, memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan segala hal yang pergumulannya Engkau menjawab tepat pada waktunya. Dan kami percaya apa yang sudah Tuhan janjikan terjadi atas kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan umum dan diakonia. Kami mau memberi dengan hati yang sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Supaya ada banyak jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang mengalami butuh dukungan. Kami percaya lewat kami gereja Tuhan mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 17 Maret 2024 akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5.
Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung ke rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram, @Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Yehuda yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Kita berdoa Pak Yehuda dalam pelayanannya tetap diberkati. Terima kasih, dan tambahan untuk hari ini, saya sendiri mungkin yang masih belum familiar dengan wajah yang baru ya. Tapi sudah pernah Bapak Ibu ya. Oke, nanti minta tolong nanti Aser untuk data ulang biar di kantor kita bisa catatkan kembali. Terima kasih, dan sekali lagi nanti kami ingatkan untuk hari ini ada ibadah pelepasan jenazah yang akan dikuburkan hari ini juga jam 1 siang. Sekali lagi jam 1 siang ibadah pelepasan di Rumah Duka di Jalan Kartini, dan nanti akan diberangkatkan jam 2 dan dikuburkan di pekuburan Cina di Kanar. Itu saja tambahannya, dan hari ini adalah hari yang spesial buat sesuatu, dan untuk ini saya serahkan ke Bapak Gembala. Ada yang ingat enggak? Tanggal 10 ini. Apa? Ulang tahunnya Bapak Setiono. Kalau sudah ada yang baru, yang lama jangan dilupakan. Ayo Pak Tony, silakan. Kita kasih kesempatan ya, ada yang mau disampaikan enggak nih? Ya, saya cukup terkejut. Luar biasa, Bapak Gembala kita masih tetap ingat. Sempat waktu tadi bilang, ingatkah hari ini tanggal berapa? Sempat mau netes saya air mata. Saya teringat juga waktu saya baru jadi gembala juga, tahun pertama, kedua, beberapa kali juga Bapak Gembala juga merayakan ulang tahun. Waktu itu saya belum tahu, belum ngerti apa-apa. Terus saya lihat kaget, loh kok ada foto saya waktu beberapa tahun yang lalu itu di situ. Saya pikir salah tayangan itu di situ. Baru saya mengerti, wow, ulang tahun saya. Terima kasih Bapak Gembala. Mari kita doakan Pak Gembala ya. Kita sama-sama doakan Pak Gembala. Tuhan memberkati kehidupan Pak Gembala Kotoni.
Engkau akan disebut orang yang beruntung sebab Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat. Dan hidupmu adalah hidup yang membawa berkat, membawa kasih dimanapun engkau berada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menangkap hikmat, sehingga apapun dapat terselesaikan dan hidupmu akan sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan terjadi. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menangkap kasih Bapa, sehingga kita penuh dengan kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang akan kita bagikan ketika kita memiliki kasih Bapa dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menangkap hikmat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.